Pemirsa Intens Investigasi, seperti kita ketahui bersama, belum lama ini publik sempat dibuat heboh dengan kabar kedekatan antara mantan suami Ria Ricis, Teuku Ryan, dengan wanita yang memiliki masa lalu kurang beruntung di hal pernikahan, sama dengan dirinya, yaitu Olla Ramlan. Heboh karena tampak mengunggah momen berdua yang cukup mencuri perhatian, belum lagi jika ditambah dengan gaya dan gestur, serta komentar jahil dari seorang selebriti lainnya, yang sukses membuat nama mereka disandingkan oleh warga net. Lantas seperti apakah buka suaranya Olla terkait kedekatannya dengan Teuku Ryan? Benarkah ada benih-benih cinta yang mulai tumbuh? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih membahas kembali kabar yang mengaitkan nama dua orang selebriti yang adanya kini sama belum memiliki pasangan. Setelah kandas dalam biduk rumah tangga mereka masing-masing, mungkin saat ini keduanya juga sedang dalam fase berusaha bangkit dari kesedihan ataupun mungkin mulai perlahan menikmati berbagai momen kesendiriannya tanpa adanya pasangan. Ya, kita masih berbicara soal kabar Teuku Ryan dan Olla Ramlan yang kabarnya sempat dekat beberapa waktu silam. Namun mungkin karena adanya Olla tak mau kabar ini terus berkembang liar. Olla dalam akun media sosialnya mengunggah instastory yang kurang lebih isinya seperti berikut ini. Teman media tersayang, aku dan dia yang sedang kalian beritakan hanya satu manajemen dia saat ini. Siapapun yang dekat dengan saya, biar jadi privasi. Setari tiga uang dengan pernyataan Olla sebelumnya. Teuku Ryan juga sempat ikut buka suara soal status hatinya saat itu. Dengan nada santai namun tetap berkelas. Ryan, sapaan akrabnya, mengaku belum memiliki calon pendamping. Bukan karena menunda, tapi lebih memilih untuk menjalaninya perlahan-lahan. Apalagi menurut Ryan, saat ini dirinya masih sangat menikmati waktu bersama sang buah hati, Moana. Usia Moana yang baru berusia 2 tahun, disebut Ryan sebagai prioritas utamanya dalam hidup. Dia masih mau nanya apa nih? Calon atau apa? Ada calon? Enggak ada, belum ada. Belum ditemukan. Karena seandainya ya masih pengen main sama Mona sih 2 tahun. Jadi bukan menunda juga, tapi jalani aja dulu. Ryan juga menyebut kini dirinya sedang dalam proses menjadi pribadi yang lebih baik. Fokusnya terbagi antara pekerjaan dan waktu untuk Moana yang masih membutuhkan perhatian besar. Ryan bahkan menyempatkan diri untuk menjemput dan menghabiskan waktu bersama sang buah hati. Namun menurut Ryan, lembaran baru dalam hidup memang harus dibuka. Semuanya harus dijalani dengan tenang dan tidak dipaksakan. Untuk soal pasangan, Ryan mengaku menyerahkan semuanya pada semesta. Kalau memang berjodoh, katanya, siapa tahu bisa sehidup semati. Kalimat itu pun langsung bikin netizen makin terbawa perasaan. Karena diam-diam mereka mulai membayangkan Ryan dan Olla dalam satu frame dengan nuansa yang lebih serius. Ya kerjaan, karena kita juga butuh makan ya, jujur realistis ya. Gitu. Dan juga anak sih, karena masih kecil banget dan masih pengen main. Lembaran baru itu sebenarnya harus sih, karena kan hidup harus terus berjalan gitu. Nggak bisa kita terpuruk dengan yang udah lewat, tapi intinya gimana pun itu jangan dipaksakan, dijalanin aja, insya Allah pasti bakal ada jalannya sendiri lah untuk masalah berjodoh gitu. Gak ada. Ya serahin aja lah. Syukur cocok bisa hidup semati, insya Allah. Amin.
tak ingin kalah dengan pernyataan dari Rian sebelumnya. Ola juga sempat menyita perhatian publik lewat penampilannya yang kini tak lagi berhijab. Meski begitu, Ola memilih untuk tidak banyak menjelaskan alasan di balik keputusannya itu. Lalu bagaimana dengan soal jodoh ditemui di momen bahagia pernikahan Al-Ghazali dan Alisa belum lama ini? Ola justru menunjukkan ekspresi malu-malu saat ditanya apakah dirinya ingin menyusul ke pelaminan. Dengan senyum penuh arti, Ola juga menjawab bahwa calonnya saja belum ada. Dan kalaupun ada kakaknya, ia tidak ingin buru-buru. Baginya, saat ini fokusnya adalah membesarkan anak-anaknya dengan sepenuh hati. Sementara urusan jodoh, biarlah menjadi urusan Tuhan. Ya Allah, cari aja dulu calonnya ya. Yang belum ada, Mi. Mika sendiri sih, Mi, datangnya, Mi. Ya nggak apa-apa, nanti aja ya, kalau berdua nanti aja. Nanti aja kalau kalian dikasih seragam. Emang nggak mau dipublish atau gimana sih, Mi? Mau komen ah. Kamu kepo. Perbedaan penampilan yang sekarang gitu seperti apa sih, Mi? Ya nikmatin aja, nikmatin semua. Maksudnya aku juga nggak perlu bicara apa yang terjadi dalam kehidupan aku. Aku harap semuanya juga menghargai itu. Jadi ya sekarang aku nikmatin aja semuanya. Yang penting yang aku fokuskan adalah anak-anak dari nomor 1. Terus kemudian teman hidup, jodoh baru belakangan lah. Mengejutkan memang, kembali membahas viralnya potret yang memperlihatkan kebersamaan keduanya belum lama. Lantas sebenarnya bagaimana awal mula kehebohan kabar tersebut? Benarkah saking hebohnya Denny Darko juga merasa ingin ikut buka suara soal kabar kedekatan Ola dan Rian? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Seperti diceritakan sebelumnya, kabar kedekatan antara Ola dan Rian memang mendadak menjadi bahan perbincangan usai unggahan mantan suami Ria Ricis itu di akun media sosialnya. Pada foto yang diunggah, terlihat adanya mereka Rian, Ola, dan beberapa rekannya baru selesai makan malam bersama. Tapi seperti yang dibicarakan, terdapat satu foto yang mencuri perhatian. Sementara itu, yang mengejutkannya lagi, pesepak bola dan selebriti Syamsir Alam pun ikut berkomentar menuliskan, "Congrats bro." Tak pelak, netizen pun langsung menduga ada hubungan antara mereka berdua. Ya, tentu boleh saja warga net dan sejumlah selebriti berpendapat. Meski begitu, pandangan menarik juga datang dari sang ahli tarot, Denny Darko. Menurutnya, kedekatan antara Ola Ramlan dan Teuku Ryan bisa jadi hanyalah bentuk strategi untuk kembali mendapat sorotan publik. Apalagi, menurut Darko, hal tersebut lumrah dilakukan jika salah satu pihak tengah mencoba comeback ke dunia keartisan. Ola Ramlan kali ini dikabarkan dekat dengan sinetron Teuku Ryan. Nah, kalau satu manajemen itu, kalau satu manajemen mungkin aja ini kan sesuatu yang diupayakan agar ya siapa tahu bisa terkenal. Ola Ramlan ini kan comeback. Tadinya dia sempat menikah, berhijab, terus kemudian mungkin dia ingin kembali ke dunia keartisan. Terus ada Teuku Ryan yang ya kalau sekarang ini mungkin para milenial, para Gen Z pasti mungkin lebih tahu ya Teuku Ryan ya. Karena Ria Ricis tentu saja. Dan saya sih melihat bahwa ya ini sebuah hal yang menguntungkan kalau mereka sempat dibicarakan walaupun nggak beneran terjadi. Jadi saya pikir sih ini ya bisa-bisaannya aja manajemennya sih. Denny Darko juga memberikan catatan penting.
Ia merasa meskipun keduanya pernah gagal dalam rumah tangga, bukan berarti mereka bisa langsung cocok jika disatukan. Menurut Darko, Ola Ramlan dan Teuku Ryan berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Denny juga menilai tipe perempuan yang disukai oleh Ryan tidak seperti Ola Ramlan yang terpaut usia cukup jauh darinya. Enggak terus kalau bercerai terus disatuin terus nyambung ya, maksudnya ini kan beda, bukan beda kelas sosial ya, maksudnya beda lain ladang lain belalang. Oke, memang dulu pernah terjadi Lesti dan Rizky Bilar, ini kan beda banget. Tapi mereka ini kan sejaman, mereka ini juga sama-sama masih single. Tapi kalau terus mereka berdua, Ola Ramlan lagi, Ola Ramlan ini kan kita tahu dia dengan image-nya kan ya bukan artis biasa tapi artis yang dengan pergaulan dan sebagainya. Dan Teuku Ryan ini kan pun dia ini belum seterkenal misalkan Iqbal Ramadan atau misalkan kalau misalkan Ariel Noah itu masih lebih mungkin. Enggak, tipenya Ryan ini seperti yang lebih muda daripada dia. Dan kalau menurut saya seorang pemain film tapi juga influencer. Jadi saya melihat bahwa ini kayaknya Teuku Ryan pun sebenarnya dekat sama orang yang lain deh. Tapi mungkin karena nggak satu manajemen jadi nggak diangkat dan masih nggak terlalu diberitakan. Lain halnya dengan penerawangan Denny Darko. Tentu tak ada salahnya juga mengulik masa lalu Ola setelah gagal mempertahankan biduk rumah tangganya dengan sang mantan suami Aufar Hutapea. Seperti apa cerita Ola saat itu? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Soal berumah tangga, Ola Ramlan memang tak seberuntung teman-teman artis lainnya. Pasalnya, pernah gagal 2 kali membina biduk rumah tangga. Meski begitu, beberapa waktu lalu, ibu 3 orang anak ini sempat menceritakan pola komunikasinya dengan mantan-mantan suaminya. Ola mengungkap tetap menjalin komunikasi, tetapi hanya untuk membahas perkembangan dan kebutuhan anak-anaknya. Enggak sih, justru kalau aku pribadi, siapapun nanti yang akan berhubungan dengan saya, dia pastinya udah harus ambil konsekuensi. Satu, saya ibu dengan 3 anak. Kedua, saya hubungannya baik dengan mantan-mantan saya gitu. Dan pasti orangnya harus bisa toleransi yang super tinggi, tidak cemburuan, karena memang hubungan saya dan mantan memang udah baik-baik saja, benar-benar tidak ada apa-apa. Tapi ya di situ juga saya membuktikan bahwa benar-benar tidak apa-apa, tidak ada lagi nih mantan terus kita jadinya gimana gitu. Ya benar-benar ya hanya sebatas membicarakan urusan anak. Ola juga menceritakan anak-anaknya sudah mulai memahami kondisi orang tuanya yang sudah bercerai. Bagi Ola juga tak ada namanya mantan anak, yang ada hanya mantan suami. Dan ia juga mengaku tidak trauma untuk menikah lagi. Sedangkan untuk kriteria pasangan hidup nanti, Ola pun ungkap, diantaranya menyayangi dirinya dan ketiga anaknya. Ya kebetulan kan anak-anak aku yang baik sosial, ada yang tahu keseniannya sebenarnya. Jadi ya aku di sini menjaga hubungan sebaik mungkin, karena ya gimana pun juga tidak ada yang namanya mantan anak kan, ada mantan suami, mantan istri, ya pokoknya hubungannya kita baik aja dan itu udah gak pernah aku bahas sama anak. Nanti pada saat dia sudah semakin dewasa pastinya mereka akan mengerti kondisinya. Ini yang baik bagi kamu sendiri. Tadi yang pertama aku udah bilang, udah pasti mencintai aku dan anak-anakku. Dia sudah tahu bahwa konsekuensi udah 3 anak, terus ada toleransi terhadap mantan suami. Kalau yang lain-lain sih yang paling penting adalah yang bertanggung jawab, ya kan? Terus kemudian bekerja dengan baik gitu sih. Karena kalau kita mau muluk-muluk, wah
harus ganteng, harus wangi, harus putih, harus itu mah nggak ada yang sempurna. Kita namanya manusia tidak ada yang sempurna, dan itu aku rasa sebuah fisik itu hanya apa ya? Nggak satu bilang ganteng belum tentu yang satu bilang ganteng gitu. Jadi menurut aku nggak ada yang harus gimana banget. Yang penting dia cinta sama aku. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.